perkenalkan, nama aku Sana Nurasana. Pada video kali ini, aku akan mempraktikkan konseling individual dengan pendekatan realitas. Pendekatan realitas itu apa sih? Pendekatan realitas itu pendekatan konseling yang berfokus pada perilaku saat ini, bertanggung jawab pada pribadi, dan dapat membantu seseorang untuk menentukan pilihan yang lebih efektif dalam memenuhi kebutuhannya. Oke, selamat menyaksikan videonya ya. Terima kasih sebelumnya karena kami sudah hadir ke sesi konseling kali ini. Perkenalkan, nama aku Sanas. Kalau boleh tahu nama aku Kayla, Kak. Oke. Kayla. Terima kasih ya Kayla untuk kesempatan hari ini untuk hadir bertemu dengan aku, untuk kita sharing-sharing cerita, untuk kamu bercerita maupun mengungkapkan pendapat kamu ketika kamu lagi sedih atau cemas dan lainnya. Sebelumnya kamu di sini udah pernah melakukan sesi konseling atau ini sesi konseling pertama kalinya? Kalau dari diri aku sendiri, ini tuh sesi konseling pertama aku, yang dimana aku ngeberaniin diri sendiri buat cerita gitu ke orang lain. Oke, terima kasih banyak sebelumnya. Konseling ini sebenarnya kamu bisa menceritakan apapun tanpa takut akan lain hal disebabkan. Kalau boleh tahu, bagaimana kamu? Kalau saya merasa seperti biasa aja, cuman karena saya ingin menceritakan dan ini kebetulan tentang hari ini juga, saya merasa kurang nyaman aja sih. Dan cerita saya juga. Oke, merasa kurang nyaman kayak gimana yang kamu rasain? Mungkin kayak ada sesuatu yang saya terganggu di aktivitas saya yang emang awalnya tuh biasa aja, cuman akhir-akhir ini saya malah merasa kurang nyaman gitu karena akan satu hal yang nanti akan saya ceritakan. Kalau boleh tahu apa yang bikin kamu kurang nyaman di akhir-akhir ini? Jadi ada seseorang yang tiba-tiba emang saya tuh berkomunikasi dengan dia, tapi saya tuh kayak seperti biasa aja. Tapi seperti orang ini tuh malah menganggap lebih gitu, jadi terus-terusan ingin berkomunikasi dengan saya, padahal saya ingin berkomunikasi dengan dia itu ya sewajarnya aja. Tapi seseorang itu seperti ingin terus-terusan berkomunikasi dengan saya dan saya merasa kurang nyaman. Boleh kamu mulai ceritakan apa yang kamu rasakan untuk tidak nyaman? Jadi di lingkungan sekolah saya kan sebagai siswa yang di situ saya umurnya masih di bawah dari 18 tahun. Nah, kebetulan ini ada seorang guru baru ini memang kita bisa sebut seperti guru gaul lah istilahnya, maksudnya yang bisa berkomunikasi dengan anak-anak dengan sebelumnya. Biasanya kalau misalkan guru yang mungkin umurnya udah cukup tua kan lebih ke formal ya kalau misalkan sama muridnya. Nah, kalau ini dia seperti beradaptasi dengan muridnya. Di suatu saat ada mata pelajaran, ternyata diperkenalkan ada guru baru tersebut datang. Lalu saya sama teman-teman saya karena merasa gurunya itu seru, jadi kita mulai pendekatan dengan guru itu. Maksud dari pendekatannya ini seperti murid dan guru gitu loh, tapi kita udah seperti seru gitu, biar nggak terlalu formal juga dan kita bisa santai tapi kita menjaga formal juga. Nah, terus habis itu ceritanya saya ini memang kan kita punya sosmed ya, Instagram. Saya sama teman-teman saya ini mutualan Instagram. Terus kita juga ada sempat DM juga, tapi itu sebagai formalitas saya soal mata pelajaran. Nah, jadi yang sebenarnya yang DM sama saya itu sama guru tersebut itu bukan cuma saya, tapi teman saya juga ada, dan memang kita tuh sering nanya soal mata pelajaran. Nah, suatu hari ada nih saya lagi mata pelajaran dia. Nah, udah seperti biasa aja. Terus kan saya orangnya tuh kayak gimana ya, saya suka bercanda gitu loh. Nah, saya juga sempat
DM-an sama guru tersebut, dan saya nyempilin bercandanya saya gitu. Nah ceritanya guru tersebut ini tiba-tiba maksud saya, maksudnya kayak nge-DM saya, tapi ini tuh di luar dari mata pelajaran. Tiba-tiba kayak nanya, kamu udah pulang gitu atau gimana gitu kan. Nah kan guru tersebut DM saya tuh nanya kayak soal keadaan saya, tapi di luar dari mata pelajaran. Istilahnya topiknya itu di luar dari mata pelajaran. Awalnya saya kira ya udah cuman kayak gitu aja kan, tapi lama-kelamaan itu makin sering gitu kan. Tapi saya sebenarnya merasa salah karena di situ saya responnya seolah-olah saya tuh pengen komunikasi juga sama dia. Sebenarnya saya kayak menjaga gimana ya, menghargai lah istilahnya gitu kan. Tapi kok lama-lama guru tersebut seperti ingin terus-terusan komunikasi gitu. Dari situ saya merasa kurang nyaman. Tapi karena ada satu hal tentang mata pelajaran, saya buka WA nih akhirnya. Kan kalau WA itu lebih pribadi daripada DM ya, daripada Instagram. Nah jadi saya itu buka WA. Nah saya kira ya udah cuman buat kepentingan pelajaran aja, walaupun saya di situ udah ngerasa kayak kurang nyaman aja gitu dari DM yang sebelumnya. Nah setelah itu pas udah nge-WA, ternyata dia makin sering buat pengen interaksi sama saya gitu kan. Nah di situ saya udah mulai ngerasa gak enak banget sebenarnya. Nah dia ngajak telepon. Nah karena saya nggak enakan orangnya, jadi saya oke gitu kan, oke dia sampai kita telepon itu ngebahas tentang masa depan, nggak ngebahas yang lain. Oke, jadi kesimpulannya untuk kamu sebelumnya itu bukan cuma kamu ya yang di materi tersebut, mungkin ada yang lain, namun dia itu kasih perhatian lebihnya itu untuk kamu. Kalau boleh tahu apa kejadian ini ada yang diketahui sama orang dewasa, tua kamu atau ibunya kamu? Kalau saya sendiri, saya suka diri saya sendiri. Saya baru bercerita di sini. Saya juga menceritakan orang tua saya ataupun guru BK saya. Alasan kamu memandang ini karena saya takut pandangan orang-orang itu kalau saya cerita malah pikirannya saya itu yang ngasih harapan, saya yang pemodal lah istilahnya gitu. Padahal saya cuma pengen di situ pendekatan biar seru aja seperti di rumah murid, dan saya di situ bercanda-bercanda gitu loh. Oh baik. Jadi mungkin guru tersebut menanggapinya agak kurang berlebihan terhadap kamu, dan respon untuk kamu juga merasa jadi kurang nyaman atau terganggu dengan adanya chat atau telepon dari guru tersebut. Oke. Untuk selanjutnya, apakah kamu ada yang ingin kamu lakukan terhadap perilaku kamu kah, terhadap guru tersebut ketika kamu menjalani? Kan kalau ke sekolah pasti akan ketemu sama guru tersebut. Hal apa mungkin yang akan kamu lakukan dengan guru dan dengan guru tersebut? Setelah perasaan saya kurang nyaman ini, mungkin saya akan menjaga jarak, tapi bukan berarti saya tuh menghilangkan kehormatan saya kepada guru gitu. Jadi saya tetap seperti biasa aja menghormati dia, cuman kalau untuk interaksi yang mungkin di luar dari pelajaran, saya akan menghindar. Oke. Ya, saya rasa cukup ya untuk kali ini. Saya mau lihat pertemuan kamu di pertemuan berikutnya. Apakah hal yang kamu bicarakan saat ini akan terus berkembang atau tetapi seperti situasi saat ini yang merasa diri kamu kurang nyaman di sekolah atau di rumah, ketika di chat ataupun di telepon oleh guru tersebut. Terima kasih sebelumnya saya karena sudah hadir di sesi hari ini, dan sebelumnya nanti kita akan jadwalkan lagi di pertemuan berikutnya. Hari dan jamnya akan tentukan. Gimana Kak Ilan? Gimana kabarnya hari ini? Kalau Kak Sanas, hari ini seperti biasa aja rasanya, tapi aku mau ada cerita baru.
Oh, gimana untuk perkembangan kamu selama kurang lebih seminggu kita setelah pertemuan pertama kemarin? Eh, Langsung cerita nih. Jadi gini Kak perkembangannya, sekalian aku cerita juga yang kayak aku ceritain. Oh ya udah ulang. Jadi gini Kak perkembangannya, setelah konseling kemarin kan aku bilang kalau misalkan aku tuh mau membatasi komunikasi antara saya sama guru itu kan. Nah, jadi saya udah mencoba itu selama seminggu dan saya merasa kalau guru tersebut itu tidak menghiraukan sikap saya yang rada menjauh. Nah, guru tersebut itu tetap benar-benar tetap ngechat saya, benar-benar terusan pengen komunikasi sama saya sampai ada satu momen di mana guru tersebut ini ngajak saya keluar, istilahnya ketemu atau main gitu di luar. Yang notabene itu cuma kita berdua aja gitu loh. Di situ saya benar-benar ngerasa kurang nyaman karena kebetulan emang di situ tuh saya umurnya masih di bawah 18 ya Kak. Terus habis itu guru tersebut kan udah di atas 18 tahun. Jadi kalau misalkan berdua aja tuh rasanya kayak aneh gitu, kecuali kalau emang bareng-bareng sama teman-teman kan. Itu saya baru mau, tapi kalau misalkan untuk kayak secara pribadi cuma berdua aja saya ngerasa kurang nyaman gitu. Nah, dan di situ saya juga masih berpikiran kayak saya masih di bawah 18 tahun, saya masih belum legal gitu loh, masa saya keluar sama orang yang udah di atas 18 tahun gitu. Nah, terus habis itu guru tersebut tetap komunikasi sama saya gitu loh, pengen komunikasi terus-terusan, ngajak saya keluar, terus ada mau ngajak saya pergi yang jauh gitu loh Kak. Jadi saya diajak, di situ saya kan lagi kayak penasarannya sama istilahnya dunia gunung ya, walaupun saya tekunin, saya cuma penasaran aja, saya pengen nanya-nanya aja gitu loh. Nah, itu saya diajakin nanjak Kak, tapi di situ saya kan belum prepare gitu kan, walaupun emang dia ngajak sama teman-teman dia, tapi kan saya merasa kayak saya orang asing gitu loh kalau misalnya emang ikut sama teman-temannya. Tapi akhirnya saya kayak ngomong saya nggak serius sama soal nanjak ini gitu kan, maksudnya kayak cuma nanya-nanya aja. Pokoknya saya selalu kasih alasan mulu setiap dia ngajak keluar, setiap dia ngajak nanjak juga gitu, saya selalu kasih alasan, saya nolak pokoknya. Oke. Perubahannya malah lumayan lebih parah ya menurut saya dari pertemuan pertama itu. Dari kamu mulai chat, dari kamu mau untuk memutuskan komunikasi karena sering bertemu di sekolah mungkin susah, dan makin kesini dia malah makin intens untuk menghubungi kamu ya tuh Kak. Lalu mungkin ada yang lainnya yang ada cerita baru yang langsung sebutin aja sebenarnya. Iya, jadi kayak gini Kak, cerita barunya tuh jadi kan kan dia guru yang di sekolah saya, dan pastinya kita bakal ketemu 5 hari kan berturut-turut dalam seminggu. Nah, saya ini pokoknya ada setiap saya ada pembelajaran atau gimana kan HP saya kan saya pegang kan ya Kak. Nah, saya punya nomor dia juga, jadi tuh dia kadang tuh entah itu cuman kayak modus pengen lihat saya kayak gimana, jadi suka kayak dia tuh butuh sesuatu gitu terus manggil saya gitu karena suka aja tuh Kak, kayak minjem barang. Dan situ saya masih kayak oh emang butuh gitu loh, tapi kayak ya kadang kurang nyaman aja sih Kak, dilihat teman-teman juga takutnya gimana kalau misalnya kita berdua gitu. Oke. Setelah itu apa yang kamu lakukan dengan dia beli barang ke kamu, dari chat kamu di jam sekolah untuk hal-hal yang di luar jam pelajaran atau menanyakan soal pelajaran? Kan kalau misalkan untuk beli barang saya masih oke karena mungkin dia butuh gitu. Nah, tapi setelah itu tuh saya ada satu momen nih, setelah semua itu, setelah yang saya rasain, saya udah ngerasa kurang nyaman banget, saya ngerasa nggak nyaman, saya ngerasa muak. Jadi sempet chatan gitu kan, satu hari itu sempet chatan, setelah semuanya tuh saya sempet chatan.
ya saya itu emang udah mungkin ya agak kasar gitu loh, jadi kayak udah kayak nggak peduli gitu. Awalnya saya kan emang responnya kayak baik-baik gitu kan, kayak sekolah terus habis itu nah di hari itu saya tuh udah kayak responnya cuek banget, saya slow respon gitu kan. Terus saya langsung saya pahitin gitu Kak, jadi kayak dia nyuruh kayak dia sadar tuh sama perubahan saya, kok saya makin cuek gitu kan. Dia nanya kenapa, cerita gini-gini gitu kan. Tapi saya kayak kalau misalnya cerita sama dia rasanya aneh gitu Kak, kayak gimana gitu ya pokoknya. Terus akhirnya dari situ saya langsung frontalin Kak kayak gini. Saya nggak mau, saya udah nggak mau komunikasi, saya nggak mau cerita kayak gini. Keputusan saya ya hak saya gitu kan, saya nggak mau diganggu lagi. Dan dari situ alhamdulillah dia ngerti Kak, dia langsung kayak oh oke, kalau itu mau kamu gitu. Terus saya langsung rasa lega banget Kak setelah itu, karena emang bener-bener setelah itu saya udah nggak dicet-cetin lagi. Terus tapi walaupun masih ada kayak istilahnya kayak dia lihat SG saya gitu, itu tapi udah nggak pernah nge-like story saya lagi gitu, nggak pernah balas story saya, nggak pernah kayak tiba-tiba ngechat saya gitu juga Kak. Oh oke. Perubahannya lumayan jauh lebih baik ya. Iya. Dari mulai walaupun ada struggle di pertengahan, dari awal pertemuan kamu menceritakan dengan dia mulai chat kamu, dengan dia ternyata memberi perhatian lebih ke kamu dibanding sama teman-teman kamu, dan malah setelah pertemuan pertama itu dia ngajak kamu untuk keluar. Itu mungkin permasalahan yang cukup besar, dan tapi kamu sudah memutuskan untuk kayaknya nggak bisa deh, ini harus stop. Jadi kamu stop dengan ketekunan diri kamu yang kamu sampaikan di pertemuan pertama itu, kalau kamu ingin memutus komunikasi sama dia selayaknya berlebihan. Jadi kamu ingin berkomunikasi sama beliau hanya sebagai guru dan anak murid. Iya, tidak ada berlebihan juga Kak. Karena di situ juga saya kan kalau misalkan dari sosmed gitu kan, kalau misalkan kalau misalkan istilahnya jalan atau gimana, kan orang-orang pemikiran pasti kayak pacaran lah gitu, ada hubungan lah. Di situ saya posisinya masih di bawah 18 kan, terus dia di atas dari 18 tahun kan, kalau kata orang-orang itu jatuhnya pedofilia ya Kak. Jadi saya ya juga takut gitu. Oh iya. Jadi perasaan kurang nyaman kamu mungkin karena umur dia jauh di atas kamu. Iya bener banget Kak. Jadi perkembangan cukup baik, dan mungkin kamu udah merasa lebih lega, lebih tenang untuk di posisi saat ini, karena keputusan kamu itu sudah cukup baik ya. Karena keputusan kamu di awal untuk stop komunikasi itu membaik banget, dan kamu bisa menyelesaikan masalah kamu ketika ada di masalah itu di pertengahan. Iya. Ketika kamu ingin memutuskan keputusan yang baik ini ya. Oke Mbak, sebelumnya kamu sudah mengalami perubahan yang baru mungkin ya, dan kamu akan lebih dewasa di kemudian hari. Kamu sudah menambah pengalaman baru dari cerita kamu saat ini atau sebelumnya. Di situ mungkin kamu ada pikiran kayak, oh kayaknya ini nggak bisa diterusin deh. Itu menurut saya keputusan yang cukup baik ya. Dengan kamu bisa stop, kamu nggak nolak ajakan beliau, itu baik sih. Apa kamu merasa keputusan ini tuh lega? Nggak, walaupun kamu mungkin ketemu beliau di sekolah, apa yang kamu rasakan setelah kamu memutus komunikasi kamu dengan guru tersebut? Jadi setelah saya mengutarakan perasaan saya, maksudnya saya rasain selama ini, terus akhirnya udah kita nggak ada yang kayak dia udah nggak ngajak lagi, saya ngerasa lega banget. Ya kalaupun ketemu juga saya seperti biasa aja gitu. Jadi ya kita menjaga profesionalitas di dalam sekolah, jadi hanya sebagai guru dan murid saja. Oh oke. Jadi udah nggak ada chat atau komunikasi yang intens ya? Iya udah. Dan di sekolah pun kayak sudah selayaknya anak murid dan guru, tidak ada perhatian lebih. Iya betul. Perkembangan kamu cukup baik ya, karena untuk saat ini mungkin perasaan kamu sudah lebih nyaman, sudah lebih tenang, dan sudah lebih
lega mungkin ya, karena kamu udah merasa nyaman di lingkungan sekolah kamu. Terima kasih Kaila karena kamu sudah bercerita. Semoga cerita-cerita kamu di kehidupan kamu yang nanti akan datang, yang baru, mungkin itu akan lebih baik lagi, dan kamu bisa langsung mengambil keputusan yang lebih baik lagi dengan gak ada yang namanya membuat kamu tidak nyaman di lingkungan manapun. Jadi terima kasih banyak Kaila. Ya, terima kasih juga udah mendengarkan cerita saya. Bagaimana? Udah nyaksiin kan videonya gimana? Segini aja video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. I just had to let you know you're